Berdasarkan buku Project Management, Body of Knowledge, Project Life Cycle harus mampu mendefinisikan pekerjaan apa yang perlu dicapai, siapa yang akan terlibat di dalam tim, apa hasil proyeknya, serta bagaimana cara memantau kinerja setiap fase. Dalam dunia industri, apapun proyek yang akan dikerjakan itu menerapkan konsep project management sejak tahap awal, di mana setiap proyek mengalami tahapan yang mungkin sama. Project life cycle biasanya memiliki 5 tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, mengontrol, serta closing atau evaluasi. Project life cycle ini membantu kita memprediksi untuk mengerjakan proyek dengan strategi tertentu melalui siklus yang sama. Pertama, inisiasi atau initiating yang merupakan tahap pertama dalam project life cycle, yang bertujuan untuk mendefinisikan proyek yang akan dijalankan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan juga diantaranya, dimulai dengan penyusunan suatu business case yang memuat latar belakang suatu proyek dan problem definition untuk mendukung suatu proyek. Dalam penyusunan business case, kita juga perlu menganalisis project valuable serta feasibility study, layak atau tidaknya suatu proyek untuk dijalankan. Kemudian, membuat project charter berupa dokumen yang berfungsi untuk memberikan arahan dan fokus yang jelas kepada tim mengenai sasaran yang ingin dicapai dari sebuah proyek. Dokumen ini juga akan menyelaraskan antara tujuan dari pelaksanaan proyek dengan tujuan dari bisnis organisasi dengan skala yang lebih besar. Selanjutnya, ditutup dengan membuat list stakeholder project atau siapa saja yang terlibat dalam suatu proyek. Ketika proyek sudah disetujui, selanjutnya dibuatlah Project Initiation Document atau PID yang mencantumkan tujuan serta requirement proyek yang akan dijalankan. Proyek akan membantu memandu tim sejak awal untuk memulai proyek yang sukses tanpa membuat terlalu banyak pekerjaan ekstra di awal. PID dapat menjadi dokumen hidup yang dapat digunakan kembali oleh tim. Dokumen inisiasi proyek terkadang juga disebut sebagai project charter atau project brief. Setelah berhasil melakukan inisiasi proyek, tahap selanjutnya adalah tahapan planning atau perencanaan, yang bisa dilakukan antara lain mengidentifikasi persyaratan teknis, membuat project schedule dengan detail, membuat rencana komunikasi, dan juga membuat goals atau deliverable dari project terkait, termasuk mendefinisikan role dan tanggung jawab dari sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan juga definisi lingkup project, membuat baseline budget, dan membuat rencana project management. Metode umum yang bisa dipakai dalam menyusun rencana project management adalah metode SMART. Metode SMART yang merupakan akronim dari Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based ini adalah metode penentuan target atau tujuan yang pertama kali dipopulerkan oleh George T. Doran di tahun 1981. Metode SMART ini digunakan untuk memastikan bahwa goals yang dibuat untuk proyek nantinya bisa dianalisis dengan baik dan realistis untuk dicapai. Diawali dengan spesifik. Di sini kita harus mengetahui apa yang ingin dicapai harus terdefinisi dengan jelas dan spesifik. Contohnya, Paragon ingin meningkatkan jumlah pengunjung atau visitors di website Wardah Shop sebanyak 25%. Kedua, yaitu measurable. Apabila teman-teman telah menentukan goals yang spesifik, selanjutnya ketercapaian goal tersebut harus bisa dievaluasi dengan pengukuran tertentu. Contohnya, meningkatkan visitors tahunan dari 100.000 menjadi 125.000. Ketiga, yaitu attainable. Goals yang telah dibuat tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit dicapai. Goals yang ingin dicapai harus realistis dengan melihat dari ketersediaan resource, SDM dan keahlian, waktu, serta cost. Contohnya, dengan adanya tim sosial media, marketing yang kuat, memiliki kemampuan yang memadai, serta tools web yang memadai pula, kita bisa mencapai goals dari proyek ini. Keempat, yaitu relevant, di mana goals yang tercapai bisa berdampak besar dan mendukung keberhasilan target lainnya. Contohnya, semakin tinggi traffic website kita, semakin tinggi pula potensi peningkatan sales Wardah dari penjualan online. Terakhir, yaitu time-based, di mana teman-teman perlu menentukan batas waktu untuk mencapai goals atau target tersebut untuk direncanakan tercapai pada waktu tertentu. Contohnya, target ini ingin dicapai pada Desember 2022. Selain itu, ada beberapa tips tambahan untuk membuat target SMART. Untuk memudahkan, kita akan sama-sama membaginya ke dalam do's and don'ts. Pertama, apa yang perlu dilakukan dalam membuat target SMART? Antara lain, set target yang spesifik. Kedua, melibatkan tim member atau anggota tim dalam mendefinisikan target. Lalu, set target setinggi mungkin yang bisa men-challenge kemampuan tim untuk unleash their potential. Pilih target yang relevan, terutama yang mendukung tercapainya strategic planning perusahaan atau PSP. Jadilah fleksibel, siap ketika target harus di-adjust kembali karena kondisi tertentu. Kedua, apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam membuat target SMART? Membuat target yang terpisah dengan strategi perusahaan,
Set target yang tidak mungkin atau tidak realistis untuk dicapai sehingga membuat tim member menjadi frustasi. Memilih target yang menarik namun tidak relevan sehingga mengganggu keberjalanan organisasi. Mengharapkan kesempurnaan atau perfection, dan terakhir, kehilangan gambaran besar dari pembuatan target. Tahapan ketiga yaitu executing, di mana kita benar-benar memulai bekerja secara real. Dalam sebuah project akan ada seorang project manager yang memiliki tugas untuk membuat sistem kerja yang baik, melakukan manajemen progres dari tim, hingga memaintain secara konsisten kolaborasi antara stakeholders yang berguna agar dapat memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pandangan yang sama terhadap project. Pada tahapan ini, ada beberapa hal yang biasanya umum dilakukan, antara lain membuat alokasi resource project, melakukan manajemen resource project, membuat produk, proses, atau sistem yang dijadikan project, serta menyelesaikan isu yang terjadi saat project berjalan. Kemudian, untuk tahap keempat, yaitu monitoring, yang bertujuan untuk memastikan project objectives dan deliverables selaras. Tahapan monitoring ini berjalan paralel dengan tahapan executing. Dalam tahapan ini, harus dipastikan bahwa project berjalan untuk mendukung Critical Success Factor, atau CSF, dan Key Performance Indicators, atau KPI, dan juga Objective Key Result, atau OKR dari project tersebut. Di tahap ini, juga seorang project manager bertanggung jawab untuk memonitor usaha dan biaya yang dikeluarkan selama pengerjaan project. Dalam tahapan ini, hal yang biasa dilakukan antara lain memantau pekerjaan yang dilakukan, memantau cost yang dikeluarkan, dan memastikan project terhindar dari gangguan. Tahap terakhir dari project life cycle adalah closing, yang bertujuan untuk mengindikasikan akhir dari project setelah menghasilkan deliverables. Pada tahapan ini, project manager bersama dengan tim melakukan review dan evaluasi keberjalanan project. Kemudian, laporan detail mengenai review dan evaluasi dibuat sebagai bagian knowledge management perusahaan sebagai referensi untuk project di kemudian hari. Secara umum, apa yang harus dilakukan pada tahap ini adalah handover deliverable atau serah terima produk, proses, dan sistem yang dibuat, melakukan review project deliverables, serta mendokumentasikan learning dari keberjalanan project.